lagi ada halangan, maka saya menggantikan beliau sementara ini. Untuk itu, di kegiatan pelatihan pemanfaatan akun Belajar ID ini, insya Allah kita akan diberikan materinya oleh Pak Kasim. Namun sebelum kita mulai materi ini, perlu saya sampaikan terlebih dahulu biodata beliau, agar kita semua tahu beliau ini adalah bertugas di SMP Negeri 3 Kupang Barat. Pengalaman beliau dalam organisasi, beliau itu yang pertama sebagai sekretaris wilayah IGI NTT. Jadi kalau teman-teman yang mau bergabung ke IGI bisa menghubungi beliau. Yang kedua juga selaku ketua wilayah JSDI NTT. Nah, untuk pengalaman beliau sendiri itu menjadi trainer, yang pertama di workshop digitalisasi dalam pendidikan, kedua pelatihan Segusesmat atau semua guru dan siswa mahir tablet, dan yang ketiga adalah Google Master Training. Nah, beliau ini insya Allah sudah siap untuk menjadi pemateri pada malam hari ini. Untuk itu tanpa berpanjang kata lagi, mungkin saya memberikan waktu sepenuhnya kepada Pak Kasim. Silakan Pak Kasim memberikan materinya pada malam hari ini, yakni pelatihan pemanfaatan akun Belajar ID. Oke, di sini sudah saatnya kita harus mengetahui semua sistem-sistem ini, baik dalam Belajar ID ini akun apa-apa saja yang di dalamnya itu mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kasim. Kepadanya, untuk itu saya persilakan kepada Pak Kasim, silakan. Ya, terima kasih Pak Irfan. Sebelum saya memulai, saya ingin cek sound. Teman-teman, apakah Pak Irfan, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Ya, terima kasih. Jelas. Baik. Jelas, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Pak. Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita memulai, namun terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat untuk teman-teman Muslim yang baru saja merayakan Isra Mi'raj. Kemudian untuk teman-teman yang beragama Hindu yang akan merayakan Nyepi kalau tidak salah, selamat. Dan peserta yang gabung di Zoom malam ini, saya lihat sudah 111. Namun yang sempat daftar di link yang kami bagikan itu sekitar 250 orang. Kekhawatiran kami jangan sampai kalau terlalu banyak malah nanti kita bermasalah dengan jaringan. Akhirnya kami memutuskan untuk pendaftarannya ditutup. Tapi tadi sore kami buka kembali karena ternyata masih banyak teman-teman yang WA japri ke kami bahwa Pak, ini pendaftarannya kok tidak bisa lagi. Akhirnya oke lah, kita buka untuk teman-teman yang masih memiliki semangat. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Muhammad Kasim. Seperti yang diuraikan oleh Pak Irfan tadi bahwa saya bertugas di SMP Negeri 3 Kupang Barat. Sekarang alhamdulillah dipercayakan sebagai sekretaris IGI dan sekarang baru saja menjabat sebagai Ketua Wilayah Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Dan ini merupakan kegiatan perdana kami Bapak Ibu sekalian, Jaringan Sekolah Digital Indonesia, yang kami bekerja sama dengan pihak Revo, kemudian juga kami disupport oleh IGI, dan Revo juga bekerja sama dengan Google Education. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya share screen. Terlihat screen saya Bapak Ibu? Lihat.
Ya, terlihat. Ya Pak, terlihat Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah kami menjumpai di lapangan, masih banyak guru yang belum mengetahui akun belajar ID. Akun belajar ID. Nah, akun belajar ID ini sebenarnya sudah didistribusikan oleh pemerintah dari tahun lalu, yang mana pemanfaatannya adalah nanti teman-teman terintegrasi. Tahu dia apa? Pas ini. Ya, saya lanjutkan. Pemanfaatan akun belajar ID ini, teman-teman sekalian, nanti kita diarahkan untuk bisa mahir IT, mahir akun belajar ID, akun Suaranya tidak keluar, Pak. Yasin. Yang suara peserta itu dimatikan, suara ini saya yang aktif. Tidak ada suaranya. dimatikan para saya. Cek sound. Ya, suara saya sudah terdengar ya Bapak Ibu sekalian. Sudah. Oke, mohon maaf. Sudah. Mohon kerjasama teman-teman peserta untuk menonaktifkan mic-nya. Siap. Ya, terima kasih. Ya, saya lanjut. Mengapa kita harus menggunakan akun belajar ID? Ada beberapa keuntungan. Yang pertama, mudah digunakan, terintegrasi dengan akun yang dapat diakses di berbagai perangkat. Kemudian, aman. Aman artinya akun ini nanti akan terupdate otomatis tanpa virus dan tersimpan dengan baik. Nah, kelebihan dari akun belajar ID ini teman-teman sekalian, biasanya kalau teman-teman sudah menggunakan Google Drive, maka ketika teman-teman login menggunakan akun belajar ID, maka teman-teman akan mendapatkan kuota penyimpanan tanpa batas atau unlimited. Kemudian pada akun belajar ID ini juga ada fitur kolaboratif yang sangat menunjang, yang interaktif antara guru maupun siswa. Nah, bagaimana cara mengaktifkan akun belajar ID? Nah, teman-teman silakan nanti jika teman-teman sudah menerima akun dari operator, maka teman-teman dengan segera mungkin membuka di gmail.com, kemudian login menggunakan akun dan password yang Bapak Ibu terima dari operator. Kemudian setelah Bapak Ibu loginnya seperti biasa, seperti kita melakukan login email yang lain. Kemudian kita ganti passwordnya. Nah, password ini harap dicatat Bapak Ibu sekalian. Sering terjadi teman-teman yang mengganti password, setelah ganti password beberapa menit kemudian atau
besok atau 2 hari lagi ternyata passwordnya dia lupa. Nah, kalau lupa silakan hubungi operator sekolah Bapak Ibu. Jadi dia operator sekolah diberi wewenang untuk bisa melakukan reset password akun belajar ID. Nah, kelebihan tadi sudah saya ulas, penyimpanan tanpa batas, memiliki fitur-fitur canggih yaitu pada Google Classroom, kemudian ada Google Meet dan Drive yang lebih banyak, kemudian aman dan terintegrasi. Nah, ini saya tampilkan perbedaan. Kapasitas penyimpanan kalau pada Google Drive yang biasa kita buat Bapak Ibu sekalian, login menggunakan email pribadi kita, maka kita nanti akan mendapati penyimpanan sebesar 15 GB. Nah, biasa kita lihat di stroke penyimpanan akan muncul kita sudah menggunakan sekian giga dan sisa sekian mega atau sekian kapasitas dan sisa sekian giga. Nah, namun pada akun belajar ID kita tidak menemukan keterangan seperti itu. Nanti akan muncul bahwa kita sudah menggunakan sekian mega atau sekian gigabyte. Tapi tidak ada sisa berapa tidak dimunculkan karena memang kuotanya unlimited, terbatas, tak terbatas. Nah, kemudian pada akun Gima, akun belajar ID, ada kelebihan yaitu memiliki drive bersama. Drive bersama ini juga memiliki fitur penyimpanan yang unlimited. Namun kalau kita login dengan email biasa, maka tidak muncul akun drive ID, drive bersama. Nah, saran saya untuk drive bersama ini, Bapak Ibu sekalian, boleh menyimpan data tersebut di drive bersama, namun jangan hal-hal yang bersifat privasi, karena drive bersama ini bisa saja diakses oleh orang lain. Kemudian fitur Google Meet. Nah, yang Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pada malam ini saya ingin sekali menggunakan Google Meet. Namun karena persoalan kuota yang diberikan oleh Google Meet yaitu sebesar 100 orang dan teman-teman juga begitu antusias mendaftar sudah melebihi 100 bahkan 200 lebih, maka kami mencari alternatif lain yaitu menggunakan Zoom yang berbayar. Nah, kelebihan pada akun Google Belajar ID, yang pertama, pada fitur Google Meet kita bisa ada fitur angkat tangan dan merekam pada saat rapat. Nah, namun kalau kita login menggunakan email biasa, maka fitur itu tidak kita temukan. Kemudian yang berikut, video call di Google Classroom. Nah, pada akun pribadi kita tidak menemukan link yang terintegrasi langsung di Google Classroom. Namun pada akun G Suite kita memiliki link tersebut yang nanti akan muncul bagian atas di Google Classroom. Kapasitas pada Google Classroom. Kapasitas pada Google Classroom, kalau teman-teman melogin menggunakan akun belajar ID, maka maksimal 20 guru dan 1000 siswa. Kemudian ada fitur undang wali untuk mendapat laporan wali. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Saya sempat diskusi dengan teman-teman guru di Kota Kupang. Orang tua murid di Kota Kupang. Ternyata mereka mengetahui anaknya itu mendapat surat panggilan dari orang tua karena tidak mengerjakan tugas. Nah, dengan ada fiturnya Google Classroom, maka nanti orang tua ataupun wali bisa ditambahkan langsung ke Google Classroom, sehingga nanti akan mendapatkan laporan update bahwa siswa tersebut sudah melaksanakan tugas atau belum. Nah, tapi kalau kita login menggunakan akun biasa, maka fitur itu kita tidak menemukan.
Kemudian mode penugasan. Pada akun pribadi kita tidak bisa import nilai langsung dari Google Classroom. Namun pada akun G Suite kita bisa import nilai di nilai Google Form langsung. Kemudian pada akun Belajar ID kalau kita login menggunakan perangkat Chromebook, maka ada mode terkunci Chromebook. Mode terkunci Chromebook ini misalnya Bapak Ibu ingin memberikan penilaian harian menggunakan Google Form. Nah, jika anak didik Bapak Ibu juga bisa mengakses dengan Chromebook, maka Bapak Ibu bisa mengaktifkan mode kunci ini sehingga di saat anak didik mengerjakan soalnya, dia tidak bisa membuka tab-tab yang lain. Kemudian ada menu cek originalitas, menu cek aslinya. Kemudian poin berikut. Ya. Sebelum saya lanjut, sedikit saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada teman-teman yang ikut pada kegiatan malam ini yang belum terlalu gila. mohon Udah tusen. Teman-temannya mic-nya masuk remote, tolong di-mute dulu sementara. ya. Bisa saya lanjutkan? Bisa Pak Kasih. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang sampai dengan saat ini belum memiliki akun Belajar ID, maka jika Bapak Ibu saat ini berperan sebagai maka Bapak Ibu bisa mengakses akun ini. pd.data.kemdikbud.go.id. Tapi jika Bapak Ibu adalah seorang guru dan bukan operator, maka Bapak Ibu tidak memiliki hak akses ke sini. Sehingga nanti Bapak Ibu tolong sampaikan ke operator di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing untuk mengakses link ini, pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, setelah diklik linknya, kemudian nanti akun yang digunakan untuk login adalah akun Dapodik. Akun Dapodik. Jadi akun Dapodik biasanya yang mengetahui akun tersebut operator. Nah, teman-teman operator kemudian mendownload akun dari teman-teman guru dan siswa, kemudian didistribusikan ke teman-teman guru. Nah, setelah teman-teman menerima akun tersebut, apa yang teman-teman lakukan? Yang pertama adalah teman-teman harus melakukan aktivasi. Nah, aktivasi ini caranya adalah teman-teman nanti silakan login di gmail.com, kemudian masukkan akun yang diberikan oleh operator, lalu password juga yang diberikan operator, kemudian nanti teman-teman akan diarahkan untuk merubah password. Nah, jika teman-teman sudah melakukan pengubahan password, maka akun teman-teman dianggap sudah aktif. Namun jika teman-teman sudah menerima akunnya tapi tidak melakukan pengubahan password, maka akun tersebut dianggap belum aktif. Nah, masa yang diberikan oleh Kemdikbud sampai pada bulan Juni tahun ini, jika sampai dengan bulan Juni ini akun ini tidak diaktifasi, maka akun itu secara otomatis terhapus. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengenalkan beberapa fitur yang terintegrasi dengan akun Belajar ID. Yang pertama, Google Drive. Nah, Google Drive ini saya yakin teman-teman juga tidak asing soal Google Drive. Namun ada teman-teman juga yang tidak bisa kita pungkiri belum memahami, belum tahu banyak tentang hal ini. Nah, ini teman-teman nanti kalau sudah login menggunakan akun Belajar ID, silakan akses Google Drive Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu bisa mengelola atau menyimpan data Bapak Ibu sekalian di dalam di Google Drive tersebut. Nah, kita bisa artinya apa? Dengan ini maka kita bisa
menghemat ruang penyimpanan kita di laptop. Jika sering terdengar bahwa HP memorinya penuh atau laptop juga simpan data tidak terlalu banyak, maka fitur Google Drive ini bisa sangat membantu Bapak Ibu sekalian untuk menyimpan file-file Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita coba mengakses fitur Google Drive. Bapak Ibu sekalian, ini halaman saya bisa dilihat ya. Ini halaman saya membuka Google Drive milik saya. Nah, ini masih akun pribadi. Saya beralih ke akun belajar ID. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada akun belajar ID, Ojo ngono to lah, kok ngonoan kok dimben iki lho akeh tuman kowe aku lah. Bu Lisa, nyut. Oke, saya lanjut ya. Nah, pada akun Google Drive seperti yang saya sampaikan tadi, penyimpanan saya, teman-teman, ini saya buka pada akun belajar ID saya, baru terpakai 636,6 MB. Tidak muncul keterangan bahwa sisa berapa. Kemudian tadi ada menu share drive, menu drive bersama juga ada di sini. Nah, jika Bapak Ibu akses, silakan klik new, kemudian buat folder baru. Buat folder apa, terserah namanya, misalnya materi, kemudian create. Nah, materi ini kemudian Bapak Ibu bisa mengelola file-file Bapak Ibu di dalam sini. Bapak Ibu bisa membuat folder yang lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan adanya drive ini, maka Bapak Ibu bisa mengurangi penyimpanan data yang ada di laptop maupun di HP. Sehingga dimanapun kita berada, kita membutuhkan file atau data kita, maka dengan sangat mudah sekali kita mengambilnya dari drive. Poinnya adalah kita bisa login menggunakan akun kita. Ya, saya kembali ke slide. Kemudian pada menu Google Drive ini juga kita bisa membuat file Google Doc, Google Slide, dan Google Sheet. Nanti saja saya jelaskan pada bagian berikutnya. Kemudian kita juga bisa membagi link ke teman-teman yang lain. Nah, poin berikut yaitu Google Doc. Nah, Bapak Ibu sekalian, Google Doc ini ada yang mungkin terdengar baru di antara kita, namun fitur Google Doc yang kepunyaan Google itu tidak jauh berbeda dengan kepunyaan Microsoft Office. Nah, cuma cara kerjanya, kalau Office dia bekerja secara online dan menyimpan data di laptop kita, namun kalau Google Doc menyimpan di drive kita. Nah, sekarang saya ke Google Drive. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin membuka suatu file Google Doc. Ya. Kemudian saya beri nama, saya ganti nama, uji coba. Kemudian saya ingin membuat sebuah tabel. Nomor, nama, asal. Ya, terlihat ya, Pak Irfan? Cek. Ya, terlihat Pak. Terlihat. Oke, baik. Nah, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bisa mengetik file yang saya ketik sekarang ini. Kita mau memaksimalkan fitur kolaborasi yang ada pada Google Drive. Contoh di sini saya tulis nomor 1, nama saya.
gampang. Nah, kemudian bagaimana caranya agar file yang saya ketik sekarang ini bisa diketik oleh teman-teman peserta atau nanti bisa diketik oleh anak murid kita. Ya, saya klik share, saya ulangi, share. Kemudian di bagian bawah ada tulisan get link, kita pilih change, mengubah. Nah, aduh maaf, saya salah klik. Nah, pada fitur ini, karena kita login menggunakan akun Belajar ID, maka ini sebenarnya akun ini diprotek oleh kementerian. Kemudian, kalau munculnya seperti ini, maka teman-teman yang hanya menggunakan akun Belajar ID yang bisa mengakses. Namun saya rubah menjadi siapapun yang memiliki link ini. Kemudian, nah pada sebelah kanan ada tulisan viewer, melihat. Itu artinya kalau bisa punya link ini, dia bisa lihat apa yang ada di link itu. Kemudian saya mau ganti. Kalau misalnya kita pilih komentar, maka teman-teman yang memiliki link ini bisa berkomentar. Namun kalau kita mau kolaboratif tadi, teman-teman kita ganti menjadi editor. Nah, artinya siapapun yang memiliki link ini bisa mengedit file tersebut. Saya copy linknya, kemudian sebentar, saya kirim di chat ya Bapak Ibu. Ya. Sudah saya kirim linknya di chat Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu klik link tersebut, kemudian mengisi tabel yang saya buat tadi. Ya, sudah beberapa orang yang masuk. Marniati sedang menulis. Kemudian ada Maria Kenda, Kupang. Seriana Jamaluddin. Ya, sudah sekitar 15-16 orang yang bergabung pada Google Drive yang saya share linknya ini Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam mengisi namanya di tabel yang saya buat pada Google Doc ya, uji coba kali ini. Ya. Sekarang ya, ini pada menu ini membuka Google Doc, kemudian memberi nama sudah, memasukkan tulisan, memasukkan gambar juga sama seperti Office. Namun gambar yang kita masukkan pada Google Doc itu bisa langsung terhubung pada internet, bisa langsung terhubung pada Google. Kemudian mengaktifkan fitur edit bersama. Ya. Kemudian Google Slide.
Nah, Google Slide juga sama Bapak Ibu sekalian. Itu kalau pada Office itu biasa disebut dengan PowerPoint. Nah, pada Google ini disebut dengan Google Slide. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian saya coba buka Google Slide. Google Slide. Saya buka melalui Google Drive Bapak Ibu. Saya pilih Drive, kemudian Ya awalala. Wes lah ya nganti tak siji iki. Maka kalian kowe nakal. Pandanane angele ra Tuhan. Suaranya Bu Lisa masuk. ya. Mohon teman-teman yang mic-nya aktif, mohon di nonaktifkan. Sekali lagi mohon di unmute. Silakan klik di mikrofonnya sehingga nanti ada tanda palang pada mic, maka itu mic-nya sudah unmute, sudah. Ibu Lisa dan Zoom on. Gitu. Bu Lisa. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Ini saya sudah membuka Google Slide, kemudian saya beri nama juga uji coba. Nah, untuk mengganti namanya silakan klik pada bagian kiri atas. Ini saya uji coba 2. Nah, kemudian cara kerjanya pun sama seperti yang ada pada Office. Nah, ada beberapa keuntungan tadi, yaitu tadi kita juga bisa fitur kolaboratif, caranya pun sama. Misalnya ini saya insert, upload foto dari komputer. Misalnya saya input salah satu gambar, ya. Ini gambar yang saya ambil pada komputer saya. Namun saya bisa mengambil gambar yang ada pada Google. Silakan klik di sini, share to web atau di drive. Coba saya cari. Nah, akan muncul pada sebelah kanan misalnya. Saya ketik kucing. Ya, kemudian saya insert. Maka gambar kucing sudah muncul di Google Slide saya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa juga kita memaksimalkan fitur kolaboratif. Sama seperti yang saya lakukan pada Google Doc tadi. Silakan klik share. Nah, kemudian pada bagian bawah get link, ini kita pilih change. Ya. Change, kemudian kita ganti siapapun yang memiliki link ini bisa beredit, ya, bisa mengedit. Kemudian saya copy dan silakan Bapak Ibu bisa menginput gambar pada slide yang saya buat tadi.